Ты теперь женишься. Hello brother motherfucker, sesaat lagi kalian akan menyaksikan alur cerita film yang memiliki cerita yang unik dan jarang. Dan sepertinya film ini bisa mengubah kalian menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan alur cerita Son of a Rich. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak dari orang kaya bernama Grisha. Grisha ini orangnya suka foya-foya, nganggep dirinya ini yang paling berkuasa, memperlakuin orang sesukanya. Ya intinya anak nggak tahu diri. Suatu malam, lagi ngendarain mobil dengan cepet, dia diberhentiin polisi. Tadinya dia nggak mau berhenti, tapi akhirnya dia berhenti juga. Dan dia ngomong sama si polisi ini dengan gak sopan, dan dia ini mau nyogok si polisi. Tapi si polisi ini nggak mau disogok dan tetap mau meriksa kesadaran dia mabuk apa enggak nih si Grisha. Dan si Grisha, si anak nggak tahu diri ini ngendarain mobil selagi si polisi ada di kap mobilnya. Terus jalan kenceng sampai si polisi mengalami cedera. Grisha pun ditahan untuk sementara waktu. Bapaknya Grisha orang kaya bernama Pavel. Dia datang dan kecewa sama bingung harus diapain nih anaknya dia. Dia kemudian ngebebasin Grisha dan marah sama Grisha. Tapi Grisha ini malah gak sopan sama bapaknya. Gak tahu gimana ngerubah Grisha, Pavel jadi pergi ke cewek yang sering olahraga bareng dia kalau dia lagi stres, if you know what I mean. Dan minta pendapatnya, karena dia udah deket banget sama si cewek ini nih. Cewek ini bernama Anastasia yang bekerja sebagai produser TV. Anastasia ngasih tahu Pavel kalau dia punya kenalan orang yang bisa nanganin masalah si Grisha ini. Orang tersebut bernama Lev yang mempunyai cara unik buat ngubah cara pandang seseorang atau ngubah sikap seseorang. Pavel sama Anastasia pergi ke rumah Lev, di mana Lev di sini kelihatan lagi gantung diri. Pavel kira si Lev is dead, tapi Lev kemudian bangun dan minta tolong ke Pavel buat ambilin remote karena dia lupa bawa remote pas gantung diri, dan kalau nggak ada Pavel dan Anastasia, dia kejebak di situ dan bisa mati konyol anjir. Pavel ngasih tahu ke Grisha tentang Lev, dan Lev ngasih tahu beberapa cara nih kayak buat nakutin si Grisha. Kayak misalnya Pavel nyuruh kalau Grisha nggak mau berubah, Pavel potong jarinya sendiri, padahal pakai jari bohongan yang udah disiapin sama Lev. Tapi Pavel bilang, ini mah udah gak mempan. Si Grisha ini anak gak tahu diri level tinggi, tier atas anjir. Jadi ada satu cara, dan ini akan memakan waktu dan uang yang banyak. Jadi beberapa lama kemudian setelah semua disiapin sama Lev dan Anastasia, pada malam hari Grisha yang lagi ada di klub dipancing sama orang buat keluar dari klub, dan Grisha ini pun dibius. Bangun-bangun, Grisha nemuin dirinya berada di sebuah desa yang berlatar pada tahun 1860-an. Baru bangun, dia langsung ditemuin sama orang bernama Proshka yang di sini panik ngingetin dia kalau dia sebelumnya kan disuruh bawa kudanya ke Tuan. Tapi Grisha malah tidur. Grisha bingung, apa? Di mana gue anjir? Gimana? Proshka bilang dia jadinya dicari Avdei. Belum sempet nanya Avdei siapa, Avdei datang dan mau ngehukum si Grisha. Terus datang deh anak tuan bernama Alexei yang sombong, angkuh, merasa punya kuasa, yang di sini adalah cerminan diri dari Grisha. Tuan kemudian datang, dan tuan di sini itu adalah tuan pemilik tanah yang jadi semacam penguasa lah di desa itu. Tuan pemilik tanah ini minta Grisha buat bawa kudanya ke dia. Tapi Grisha yang takut kuda malah kabur. Dia lari-larian sambil melihat seluruh desa dan orang-orangnya yang benar-benar kayak zaman dulu banget. Jadi dia yang tadinya nggak percaya mulai percaya dengan lingkungan ini. Dia lari dan nyebur ke sungai dan ditemuin sama Proshka. Grisha kemudian dibawa sama Avdei ke tempat eksekusi karena dia udah menolak perintah tuan pemilik tanah. Di dekat tempat eksekusi, Grisha melihat ada orang yang melanggar hukum yang dipotong tangannya. Tentunya itu bohongan dan menggunakan trik dari Lev. Grisha udah dikalungin tali dan siap digantung. Tapi anak tuan pemilik tanah yang cewek bernama Aglaya datang dan minta Grisha buat diampunin ke ayahnya. Dan akhirnya Grisha pun diampunin. Di sini sempat disebut Grisha itu juga budak. Jadi kayaknya dia budak yang dijadiin tukang ngurusin kuda. Dan itu juga alasan kenapa dia diperlakuin kasar. Kemudian kita dikasih lihat di tempat yang gak terlalu jauh dari desa itu ada Lev, Anastasia, dan Pavel yang lagi memantau semua kegiatan yang sedang dilakukan oleh Grisha. Jadi singkatnya, semua yang ada di desa itu adalah bohongan. Dan isinya adalah aktor-aktor semua yang udah dikasih skrip, earphone, dan mikrofon untuk diberi aba-aba dari Lev. Kamera juga ditaruh di tempat-tempat yang gak ketahuan sama Grisha. Lev, Anastasia, sama Pavel pun setuju untuk menciptakan lingkungan dan keadaan itu untuk Grisha biar bisa ngubah sikapnya jadi baik. Sniper juga udah disiapin untuk jaga-jaga pakai senapan bius seandainya Grisha tahu kalau semua itu bohongan. Nah, ini lumayan penting juga nih. Aktor yang meranin Alexei itu punya pacar yang jadi aktris di situ, namanya Lisa. Adegan lalu difokuskan lagi ke Grisha yang lagi merenungkan apa yang terjadi sama dia. Dia percaya ada yang ngebuat dia ini jadi pergi ke masa lalu gitu. Dia sambil nanya ke Proshka, ini dia kayak di film apa ya time travel kayak gini. Terus Proshka jawab, film apa?
Lev dan yang lain pun di markas panik. Begitu juga dengan Proska, karena zaman dulu kan belum ada film. Situasi jadi menegangkan karena Grisha kayak, "Kalau tahu film?" Tapi Grisha ngabain lebih lanjut pembahasan itu dan semuanya tenang kembali. Beberapa lama setelahnya, Grisha yang lagi sendirian mendengar suara cewek nangis dan cewek itu adalah Aglaya. Di markas, Lev ngasih tahu ke Pavel kalau di sini Grisha bisa ngeluarin sikap empati ke Aglaya ini. Aglaya ngomong ke Grisha kalau dia dipaksa ayahnya nih buat nikah sama orang yang nggak dia suka. Tapi Grisha kayak nggak peduli, nggak terlalu peduli lah. Dia bilang kayak, kan orang yang dijodohin sama dia tuh kaya, ya udahlah kan ya udah enak gitu. Terus Grisha pun pergi. Di sini percobaan Lev dan Pavel pun gagal. Grisha nemuin Proska dan ngasih tahu kalau dia mau ngambil ayam karena dia nggak bisa terus-terusan makan nggak pakai daging. Jadi dia nyuri ayam dan Avdei pun nyari beberapa tersangka yang nyuri ayam. Di situ ada Grisha dan juga Proska. Avdei ngomong kalau ada yang jujur maka hukumannya bakal dikurangin. Tapi Grisha tetap nggak mau jujur dan jadinya Proska yang kena. Tapi dia di sini dibawa pergi jadi nggak kelihatan kalau dia dihukum cambuknya gitu. Di balik layar, Pavel ngomong sama Lev tentang Anastasia dan Lev ngasih tahu kalau dia adalah mantan suaminya Anastasia. Tapi udah move on dan Lev percaya kalau Anastasia itu cinta sama Pavel. Sementara itu, Proska digambarin bekas luka sama makeup artist di punggungnya. Proska ngasih lihat bekas lukanya ke Grisha, tapi Grisha nggak terlalu peduli gitu. Kemudian Lisa datang naik kuda dekat mereka dan pas Lisa turun dari kuda itu, celana dalamnya kelihatan dan itu celana dalam modern. Grisha ngeliat itu dan langsung nyamperin si Lisa. Lisa begitu juga dengan Lev dan semua orang di markas itu panik. Grisha maksa Lisa ngasih lihat CD-nya dan Lisa teriak-teriak nggak mau. Tapi pas Grisha ngeliat di balik roknya Lisa, dia udah nggak pakai CD modernnya, tapi dia tutupin semacam kain gitu. Grisha ngerasa bersalah dan mungkin lagi kacau aja pikirannya. Setelah Grisha pergi, ternyata CD modernnya Lisa ini udah berhasil Lisa lepas sebelumnya. Pavel ngerasa nggak ada yang berubah dari Grisha. Katanya dia udah mikirin dan dia mau nutup acara ngerubah Grisha ini karena udah keluar uang banyak dan begitu juga waktu. Tapi kemudian mereka ngelihat kalau Grisha nanyain orang desa di mana Lisa dengan niat mau minta maaf sama dia. Dari situ, Lev ngasih unjuk. Nah, itu dia udah mulai berubah. Dan Pavel nggak jadi marah dan dia malah kelihatan bahagia. Grisha nemuin Lisa, kenalan lalu minta maaf. Dia juga mulai suka sama Lisa nih di sini. Jadi dia coba deketin Lisa. Pada malamnya ada acara dan Grisha di situ berbincang sama Lisa mengenai dia yang balik ke masa lalu dan apa aja yang ada di masa depan. Sementara itu di skripnya, di malam itu Aglaya akan pura-pura mau nenggelamin diri sendiri. Proska pun nanya keberadaan Aglaya ke Grisha yang lagi ngomong sama Lisa, karena sebelumnya di acara itu Aglaya juga sempat nemuin Grisha. Tapi di sini Grisha kayak nggak peduli, meski dikodein sama Proska. Sampai akhirnya Proska ngomong kalau Aglaya ada di tepi danau. Baru Grisha buru-buru nemuin Aglaya yang lagi nenggelimin diri. Grisha nyelamatin Aglaya dan ngangkut Aglaya ke kereta kuda. Aglaya tadinya mau skidi papa sama Grisha, tapi si Grisha ini nggak tertarik dan malah nyari Lisa. Besoknya, Lisa dikasih briefing sama Lev atas perubahan skrip karena ketertarikan Grisha kepadanya. Di sini Lisa pun setuju deket sama Grisha, tapi dia nggak mau skidi papap dan bahkan ciuman juga dia nggak mau. Kata Lev, yowes. Lisa pun ngasih tahu tentang ini ke pacarnya, yaitu yang jadi aktornya si Alexei. Tapi si aktornya Alexei ini nggak suka, tapi ya coba ditahan sama dia. Kemudian tuan pemilik tanah ngomong sama Alexei yang ceritanya baru membuat masalah dan akan dihukum cambuk sama pihak yang dia cari masalah di depan Grisha. Pemilik tanah mau Alexei diganti Grisha karena orang luar nggak tahu persis wajahnya Alexei. Dengan dijanjiin semangka dan nggak bisa nolak juga nih kayaknya, Grisha mau nerima hukuman cambukan yang harusnya ditujukan buat Alexei. Dan dia pun dicambuk beneran, tapi kayaknya sih nggak kenceng-kenceng banget karena ini udah dari persetujuan dari Pavel juga. Kemudian Alexei coba ngerendahin dan ngajak ribut Grisha sampai pada posisi sebenarnya Grisha di sini tuh harusnya diharapin ngelawan gitu. Tapi Grisha menahan amarahnya lalu pergi. Grisha memilih untuk pergi bersama Lisa. Tapi pas Grisha sama Lisa lagi jalan-jalan, ada masalah nih. Lagi di taman luas, Grisha sama Lisa lagi ngeliat burung elang yang sebelumnya sering Grisha lihat. Yang itu sebenarnya adalah drone buat ngerekam Grisha. Drone elang itu error di atas Grisha dan udah mau jatuh ke arah mereka. Dan semua orang di markas pun panik. Gue deg-degan juga sih ini pas bagian di sini. Elang makin deket ke arah Grisha, sementara Grisha udah mulai ngerasa elangnya nih kok agak aneh gitu muter-muternya. Namun drone elang kemudian bener dan pergi. Tapi di sisi lain, aktor Alexei dan aktrisnya Aglaya dekat terus nih. Mereka jadinya skidi papap di kereta. Dan kebetulan Grisha sama Lisa juga ada di situ dan ngeliat di balik kereta itu.
Lisa pun langsung pergi karena kecewa dan Grisha ngikutin Lisa. Malam itu, mereka semakin dekat dan Grisha juga sikapnya makin baik. Malam itu, Lisa pun nyium Grisha. Sementara si aktornya Alexei sama aktrisnya Aglaya dipecat sama Lev. Besoknya, aktrisnya Aglaya yang kesel karena dipecat ngomong ke acara TV soal acara penyiksaan seseorang, yaitu soal Grisha ini. Pavel, Anastasia, dan Lev yang tahu tentang itu mulai deh panik dengan Pavel mau udahin acaranya ini. Tapi Lev minta satu kesempatan lagi yang bakal ngebuat Grisha berubah, yaitu dia mencari supaya Grisha bisa melakukan tindakan heroik. Mereka pun nyari ide yang bisa dilakukan dengan cepat, karena paling beberapa jam lagi aktris Aglaya sama polisi bakal datang ke situ. Mereka memutuskan untuk idenya adalah dengan ngerahin orang-orang Tatar Mongol buat ngerecokin desa dan ngambil Lisa dari Grisha. Awalnya ada yang gak setuju karena Tatar Mongol itu gak ada di tahun 1860-an. Tapi karena buru-buru mereka kayak masa bodoh dah. Grisha sama Lisa balik ke desa dan di situ udah ada Tatar Mongol yang bosnya mau nyari cewek buat dinikahin. Kemudian si bos Tatar Mongol nunjuk Lisa dan pas ditanya sama pasukan Tatar Mongol ada gak yang mau nyelamatin ini cewek, si Grisha malah bengong, terdiam. Sesaat lagi akan kita saksikan apakah Grisha ini pok-pok atau enggak. Orang sekitar nyuruh Grisha nyelamatin Lisa, tapi Grisha kemudian perlahan malah kabur. Meskipun Lisa juga udah teriak ke Grisha, si Grisha ngabain aja gitu. Di saat ini, pasukan polisi dengan aktris Aglaya udah mau nyampe situ. Jadi Lev, Anastasia, dan Pavel deg-degan nih. Tanggung banget buat Grisha bisa jadi pahlawan. Grisha pergi ke kandang kuda, terdiam, sementara Pavel nyuruh sniper siap-siap ngebius Grisha. Tapi dihentikan sama Lev karena Lev percaya sama Grisha. Dan bener, Grisha lalu merubah pikirannya dan balik ke arena pertarungan dengan kudanya dan tongkat bagai pahlawan kesiangan. Dia lalu menyingkirkan pasukan Tatar Mongol dan kabur bersama Lisa. Selagi mereka pergi, para polisi dan aktornya si Aglaya sampai ke tempat Tatar Mongol berada. Setelah itu, polisi pergi ke markas Pavel dan yang lain, di mana Pavel, Anastasia udah siap buat ngadapin si polisi. Polisi minta penjelasan dan Pavel ngejelasin kalau mereka ini lagi ngerekam film untuk acara pernikahannya dengan Anastasia. Dan polisi itu percaya, kemudian dia pergi dan kasus ini pun selesai. Tampaknya Grisha dan Lisa pergi jauh sampai ke tempat pom bensin yang membuat Grisha bingung. Di saat yang tepat, sniper membius Grisha. Grisha pun terbangun dan nanyain apa yang terjadi. Dan Pavel bilang kalau Grisha koma. Pavel jadi orang yang berubah di dunia nyata. Dia juga jadi orang yang pendiam dan bahkan dia juga ngasih mobilnya ke polisi di awal film sebagai permintaan maafnya. Suatu malam, Grisha yang galau di klub tiba-tiba ngeliat aktrisnya Aglaya dan aktornya Alexei yang sekarang udah pacaran. Grisha sambil bingung langsung nanyain mereka tentang Lisa. Awalnya si Aglaya sama Alexei pura-pura gak kenal sama Grisha, tapi mereka kasihan dan akhirnya ngasih tahu tentang keberadaan Lisa dan sepertinya ngasih tahu tentang semuanya. Grisha akhirnya nemuin Lisa dan nanya apakah ini semua nyata, yang kayaknya dimaksudin adalah di sini cintanya Lisa sama Grisha. Dan Lisa di sini jawab, "Iya." Dan mereka pun tampak bahagia. Gak lama setelahnya di pernikahan Pavel dan Anastasia, si Grisha bawa Lisa ke Pavel dan ngenalin Lisa ke mereka. Grisha udah tahu semuanya dan dia berterima kasih kepada Pavel karena telah merubahnya menjadi lebih baik. Lalu film pun selesai. So terima kasih telah menonton. See you guys in the next video. I hope you enjoy this video and peace out. See you in the next video,